anakmu, adikmu, dan keluargamu. Jelas, kelima sila itu adalah manifestasi dari Al-Quran semuanya. Makanya ulama-ulama dulu dengan legowo, dengan senang hati menerima kelima sila itu, meskipun satu kata dihapuskan, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kita baca lagi sejarah, bapak-bapak sidang Jumat. Negara ini berhasil direbut dari tangan penjajah karena tetesan darah para ulama-ulama dan santri-santri, pejuang-pejuang syuhada yang teriak merdeka di Aceh, teriak merdeka di Ambon, di Sukabumi, di Jogja, Allahu Akbar, sambil menyandang bambu runcing melawan meriam, melawan bom atom. Tetapi ketahuitan panggilan jihad untuk membela bangsa dan negara, teriakan Allahu Akbar, berhasil menghancurkan bom, berhasil menghancurkan AK-17, berhasil menghancurkan meriam, pantang-panting sekutu lari dari Indonesia. Maka lahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dulu guru-guru kita bilang, waktu SMP, SD, SMA, kuliah, waktu penataran P4 pola 100 jam, apa kata guru kita? Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dirubah. Pancasila itu tak bisa dirubah. Kalau merubah Undang-Undang 45 berarti merubah negara. Kalau merubah Pancasila berarti meruntuhkan negara. Itu kata guru-guru kita dulu waktu kita sekolah. Undang-Undang 45 tidak bisa dirubah, Pancasila tidak bisa dirubah. Hari ini apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu, oknum-oknum itu berhasil merubah Undang-Undang 1945. Salah satu pasal 6 yang dirubahnya. Kalau di pasal 6 yang berbunyi presiden itu adalah orang Indonesia asli, tetapi kemudian dirubah dengan kata-kata presiden itu adalah warga negara Indonesia. Siapa saja asal warga negara Indonesia boleh jadi presiden. Oh, dari Amerika, oh dari Belanda, oh dari Cina, mau menetap di Indonesia, dapat KTP Indonesia 10 tahun, adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya rahmat untuk orang Islam, tapi rahmat untuk binatang, rahmat untuk makhluk, rahmat juga untuk agama-agama lain. La ikrata fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Makanya kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan ikhlas oleh 9 ulama-ulama tokoh-tokoh bangsa, oleh 8 tokoh-tokoh bangsa untuk dihilangkan, maka tinggallah dia menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bapak-bapak sidang Jumat, bila kita runut 5 sila itu identik semuanya dengan Al-Quran. Itu semuanya ajaran Al-Quran. Sila pertama, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita buka firman Allah dalam surat Mumtahanah. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Persatuan Indonesia. Buka firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Diciptakan kamu bersuku, berbangsa-bangsa, beraneka warna, beraneka kulit, supaya kamu saling mengenal, supaya kamu saling mencintai, supaya kamu saling menyayangi, kata Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Buka surat Asy-Syura ayat 38. Kata Allah, segala urusan itu diputuskan dengan musyawarah. Tidak diputuskan dengan diktator atau otoriter. Tapi Allah yang berfirman dalam Asy-Syura ayat 38, segala keputusan itu diputuskan dengan musyawarah.
Begitu tingginya nilai-nilai Islam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima. Buka surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Jadilah kamu pencinta keadilan. Baik terhadap dirimu sendiri, saudaramu, anakmu, adikmu, dan keluargamu. Jelas. Kelima sila itu adalah manifestasi dari Al-Quran semuanya. Makanya ulama-ulama dulu dengan legowo, dengan bagaimana kejamnya komunis itu. Bagaimana membunuh ulama, ribuan orang santri dibunuh di Pulau Jawa sana oleh komunis itu. Hari ini paham liberalisme, marxisme, sosialisme, paham komunis mau dimasukkan ke sana. Bapak-bapak sidang Jumat, kita bukan mau berpolitik di atas mimbar, bukan mau berkhotbah di atas mimbar, tetapi ini adalah masalah akidah, masalah tauhid, masalah agama kita, kesakralan kita. Tak bisa kita main-main masalah itu, dan jangan anggap remeh. Kalau dulu mereka kuasai seluruh sendi-sendi perekonomian, hari ini mereka kuasai ekonomi bangsa, seluruh tetek bengek mulai dari kecil sampai besar mereka kuasai. Bank-bank mereka kuasai. Ini mereka kuasai, itu mereka kuasai. Tetapi langkah berikutnya, mungkin saja mereka masuk ke parlemen. Sebut itu DPR RI. Karena DPR RI itulah yang akan membuat undang-undang bersama eksekutif dan legislatif. Ketika mereka sudah dapatkan undang-undangnya, mereka sudah punya power dan kekuasaan. Mau teriak sejuta kali pun tidak akan ada artinya, karena akan berhadapan dengan aparat keamanan. Karena aparat keamanan itu adalah penegak undang-undang, penyelamat undang-undang. Maka sebelum itu menjadi undang-undang, maka tengadahkan tangan kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah supaya diselamatkan bangsa ini dari kehancuran dan dari keruntuhan. Hanya Pancasila yang bisa mempersatukan suku Baduy dengan suku Dayak, dengan suku Minang, suku Batak, suku Buddhis. Hanya Pancasila yang mempersatukan orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, orang Islam. Pancasila. Sekarang kok itu yang mau dirubah? Mau adu domba kita, mau berperang kita antara Batak dengan Bugis, Minang dengan Manado, Ambon dan lain. Pancasila lah yang mempersatukan kita itu semua. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Demikian saja. Maka kekuatan kita yang terakhir, andai kita tidak bisa berjuang menyalurkan aspirasi ke jalan, ke gedung DPR RI atau ke kantor-kantor lainnya, tengadahkanlah tangan kepada Allah. Sujudlah tengah malam, bermohonlah kepada Allah bapak-bapak sidang Jumat. Selamatkan bangsa ini dari kehancuran dan dari keruntuhan. Jauhkan niat-niat jahat mereka itu untuk mengotak-atik dasar negara ini yang telah membuat kita rukun 74 tahun lamanya. Fakta biru ya ulil albab. Akan bisa merubah dan mengembalikan kemurnian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Alhamdulillah, hari ini ternyata niat busuk mereka terendus oleh umat Islam. Mereka hendak menipu di tengah corona, di tengah kemiskinan, di tengah ketakutan, di tengah kegoncangan bangsa ini dari kelaparan dan kebangkrutan hutang. Mereka lakukan siasat busuk. Innahum yakiduna kaida. Mereka merencanakan tipu daya yang jahat. Tetapi disambung oleh Allah, wa akidu kaida. Allah itu ahli dalam tipu jahat. Janganlah sesekali Allah hendak ditipu di jahat. Allah lah yang melindungi bangsa ini, Indonesia ini, sehingga bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, tetapi Allah mempunyai tipu daya yang lebih dahsyat, dan Allah membalas tipu daya yang luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah kebesaran Allah yang tak bisa dipikir oleh logika. Siapa yang menyemburkan itu keluar?
sehingga umat menjadi heboh. Kalau tidak, sudah terkecoh saja kita. Ketika dia sudah menjadi undang-undang, RRUP, sekarang namanya RUP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, diusulkan ke Presiden, nanti Presiden mengembalikan ke DPR RI, kemudian dibahas, setelah dibahas, keluar pandangan fraksi-fraksi, kemudian disetujui, ketok palu pimpinan DPR RI-nya, maka menjadi dia undang-undang. Maka ketika dia menjadi undang-undang, tidak ada satupun yang bisa memprotes, karena aparat hukum, penegak hukum adalah penegak undang-undang di negara ini. Kalau dia sudah berbentuk hukum, maka dia harus ditegakkan dan dijalankan. Maka sebelum dia menjadi undang-undang, maka itulah alhamdulillah umat Islam semakin getol sampai hari ini, supaya ketuhanan yang Maha Esa jangan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, yang akan meluluhlantakkan akidah generasi muda kita ke depan. Mereka tak tahu barangkali bagaimana kejamnya komunis itu. Bagaimana membunuh ulama, ribuan orang santri dibunuh di Pulau Jawa sana oleh komunis itu. Hari ini paham liberalisme, marxisme, sosialisme, paham komunis mau dimasukkan ke sana. Bapak-bapak sidang Jumat.